Sidang detailnya dakwaan dari penuntut umum. penodaan agama Ya, silakan. Abdussalam Rasidi Panji Gumilang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu demi keadilan dan kebenaran Rabu 8 November 2023. Jaksa penuntut umum menuntut identitas terdakwa dengan dakwaan Abdussalam Panji Gumilang alias Panji Gumilang pasal penodaan agama alias Abu Ma'arif 156A dan pasal penyebaran berita bohong pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia dan pasal 14 ayat 1 tahun 1946. Dan hari Selasa Dalam dakwaan tersebut, atau pada waktu-waktu tertentu, jaksa penuntut umum sampai dengan terlihat 2020 bertempat di menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, RW 019 Kecamatan bahkan Kabupaten Indramayu, hadis Jawa Barat, atau di tempat-tempat tertentu dan yang masih termasuk kitab dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu karangan para ulama yang lazim dikenal oleh umat Islam. di kalangan rakyat. Perbuatan Persidangan ini layaknya sebagai berikut. sebuah Bahwa persidangan yang terjadi di sebuah negara berdasarkan yang Notaris Tua Rokaya Sulaiman Sarjana Hukum bukan tanggal 9 September 2005 negara tugas dan tanggung jawab republik ataupun negara anggaran dasar yang memiliki hukum mengangkat dan memberhentikan pengurus yayasan berdasarkan positif atau hukum C. Penetapan bukan hukum Al-Quran atau hukum Islam. Dasar yayasan. D. Terlihat seperti persidangan yang digelar di sebuah negara yang menerapkan hukum Islam atau negara khilafah. Pertanggungjawabkan kelancaran jalannya program yang dilaksanakan. Sangat terlihat sekali bahwa pasal-pasal yang dikenakan terhadap Profesor Dr. dengan keperluan daripada jalannya pembangunan Abdussalam Rasidi Panji Gumilang ini diperkuat atau direferensi atau memiliki referensi dari Al-Quran, sehingga terkesan negara ini sudah bergeser menjadi negara agama. Republik Indonesia yang berdasarkan data education, padahal informasi sistem Kementerian Agama Republik Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia sangat menolak untuk mengajarkan ilmu keagamaan berdasarkan ajaran konsep negara agama tersebut, atau yang sering kita dengar dengan konsep negara khilafah. Lalu mengapa hari ini publik atau masyarakat Indonesia dipertontonkan sebuah pengadilan atau peristiwa peradilan terhadap seseorang yang melaksanakan agamanya dengan baik dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, yang melaksanakan pemahamannya sesuai dengan keyakinannya, yang mengajarkan pemahamannya bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun mempunyai
sesuai dengan media cabang ilmu yang dimiliki, dan ini juga merupakan LKM Pondok Pesantren Al Zaitun, ilmu salah satu yang juga lazim digunakan oleh umat Islam pada umumnya. kegiatan dan ceramah Hari ini pembina yayasan justru diadili oleh pengadilan negeri. Jadi ini ada sebuah peristiwa yang sangat semua orang kontradiktif dengan arah atau tujuan para founding fathers negeri ini, di mana para founding fathers menginginkan bahwa 9 Oktober Indonesia dengan menggunakan menjadi rumah besar Asus Core bagi i3 seluruh warna hijau rakyat Al Zaitun Indonesia atau Mahat yang Al Zaitun dengan email alzaitun notabene email.com memiliki dan paspor agama Indonesia kuat. yang berbeda-beda, Channel YouTube Al Zaitun Official yang memiliki Saksi Alfi suku, Satria, budaya tanggal 1 Januari 2021 berbeda-beda. dengan menggunakan alat berupa laptop merek Acer tipe Asus Jadi seharusnya warna merah marun sebuah perbedaan pemikiran, sebuah perbedaan pemahaman, passwordnya adalah sebuah perbedaan keyakinan, oleh saksi Ian Haryadi sebuah perbedaan yang pemaknaan menyampaikan ceramahnya baik itu secara tidak langsung bisa para dipidanakan. santri, karyawan dan guru maupun dengan Itu seharusnya mendapatkan toleransi baik dari negara maupun dari seluruh segenap rakyat Indonesia. pada hari Jumat tanggal 18 Maret Jika 2018, memang saat berada ada sebagian kelompok yang tidak terima dan guru serta para santri dengan pesantren Al Zaitun, terdakwa salah menyampaikan seorang perkataan tokoh diantaranya sebagai berikut. dengan pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman salah seorang tokoh dari salah satu agama yang ada di Indonesia, yang nantinya kewajiban negara adalah memberikan sebuah satu, yang dua entah kemana, yang satu mediasi nya rame-rame. untuk dilakukan sebuah diskusi Tadi hilang 7 karung, ilmiah, bukan peradaban. dibawa ke ranah pidana. Dalam penelitian membaca sejarah Vatikan dengan gerejanya itu, Karena ketika persoalan perbedaan memahami agama, setelah itu persoalan perbedaan pendapat, persoalan perbedaan pemikiran masjid itu adanya dibawa ke ranah pidana, Vatikan. Di sini tempat maka orang-orang putus asa, negara ini masjid itu sudah keluar dari hanya tumpluk dipaksa ngisi tujuan keluar selesai. Nah, atau konsensus bersama harus dirombak, harus mempunyai untuk lembaga hidup yang bersama nantinya seluruh aspek di sebuah rumah besar bernama Indonesia. yang berhak mendapat distribusi. Nah, itu dibentuk Jika hal ini KM dibiarkan, lembaga kesejahteraan maka Indonesia dari masjid. bukan Jadi, sesuatu yang tidak kesejahteraan masjid mungkin itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung. akan menjadi negara Jadi ada tanda agama. penerusnya. Artinya kesejahteraan yang diurus oleh Hal ini sangat terlihat dari tuntutan jaksa penuntut umum menggunakan alat berupa yang menyandarkan pasal penodaan agama, pasal penyebaran berita bohong kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. oleh saudara Mustafa Bukankah dan Muiz Abdullah Indonesia ini diunggah di channel YouTube memiliki sumber hukum, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Maret 2016 1945,
Lalu mengapa di dalam tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Profesor Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut? Sejak kapan? Sejak kapan perbedaan memahami agama, perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, perbedaan penyampaian sebuah ajaran agama ini diadili oleh pengadilan negeri. Ini adalah sebuah presiden buruk di dalam sejarah masjid itu adanya di Patikan berbangsa dan bernegara. Di sini tempat orang-orang putus asa. Masjid sebagai salah satu contoh yang ingin saya kemukakan bahwa perkataan terdakwa tersebut perkara Abdul Salam Panji Gumilang ini merupakan sebuah atau wilayah ranah perbedaan adalah ketika jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal 15, pasal 14 ya terkait dengan penyebaran berita bohong ya, menyampaikan hal-hal bohong lah ya, yaitu dengan yang dikatakan bahwa termasuk ajaran yang terkait dengan manajemen masjid. Abdul Salam Panji Gumilang pernah menyampaikan sebuah tausiah di mana dalam tausiahnya itu mengatakan bahwa manajemen atau penggalangan sodako yang terjadi pada umat Islam yang berada di masjid-masjid, menurut Abdul Salam Panji Gumilang ini tidak sesuai dengan peradaban karena masih menggunakan kotak amal, sedangkan Masjid Nabawi, Masjid Istiqlal di Patikan sana penggalangan dana untuk selanjutnya bila ada masalah kemudian umat datang ke masjid itu kepentingan agama itu sudah menggunakan rekening. Jadi sebenarnya Abdul Salam Panji Gumilang sedang menyampaikan sebuah pendapatnya, pendapat bahwa seharusnya umat Islam di Indonesia juga seperti itu, sehingga peradabannya maju, sehingga Islam ini bisa lebih maju, atau dalam bahasa Qur'annya adalah ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu bisa tinggi dan lebih tinggi. Sebenarnya itu pesan yang ingin disampaikan, tapi sebenarnya juga yang tahu apa maksud dari perkataan tersebut ya adalah Abdul Salam Panji Gumilang itu sendiri. Sedangkan jaksa penuntut umum dalam hal ini sudah mengambil kesimpulan bahwa ucapan Abdul Salam Panji Gumilang adalah merendahkan. Ini adalah asumsi. Jadi JPU sedang membangun asumsi negatif terhadap apa yang disampaikan oleh Abdul Salam Panji Gumilang. Kita bisa melihat bagaimana Abdul Salam Panji Gumilang membangun Al-Zaitun dengan uang tanpa bantuan dari pemerintah, sehingga seharusnya
jamaah fakta yang tersebut berimbang. mampu membantah Terdakwa tersebut adalah tudingan bahwa Abdus Salam Panji Gumilang merendahkan yang selama umat ini Islam, mengurus masjid merendahkan dengan masjid. menganggap uang keliling dengan Itu kaleng akan terbantahkan bahkan dengan peradaban memalukan. Perkataan terdakwa kinerja adalah pemberitaan bohong atau karena secara visi sepak terjang Abdus Salam Panji Gumilang di dalam dipastikan membangun pada dasarnya tidak ada dan mendidik masjid. Sedangkan di Indonesia sebagai negara muslim santri-santrinya, pesantrennya, yaitu Mahat Al-Zaitun. Selain itu, jaksa penuntut umum juga mengatakan bahwa Abdus Salam Panji Gumilang telah melakukan kebohongan, telah menyampaikan hal-hal bohong, diantaranya yaitu dengan mengatakan bahwa ada pula tujuan lain yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengerti bahasa Indramayu, padahal itu ada sebuah celoteh. Maka bisa dilihat dari bagaimana Abdus Salam Panji Gumilang menyampaikan kalimat itu dengan tertawa. Artinya ini sebuah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdus Salam Panji Gumilang sedang membuat sebuah analogi sebenarnya, analogi kepada para santrinya, ada perjanjian demikian. Sehingga Padahal jika materi yang disampaikan itu mudah dimengerti, mereka bukan bermaksud menistakan atau justru menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena sekali lagi, ketika tuduhan Abdus Salam Panji Gumilang itu melakukan penodaan agama ataupun menghina Islam, menghina umat Islam, menghina Allah, menghina Al-Quran, atau melakukan kebohongan, itu bisa dilihat dari karya-karya besarnya, yaitu Mahat Al-Zaitun. Jadi jaksa penuntut umum Allah menyukai orang-orang yang bersih, mendakwa Abdus Salam Panji Gumilang dengan asumsi, bukan merupakan sebuah fakta. Maka ini harus diuji dengan ahli bahasa. Ahli bahasa lah yang akan nanti bisa menilai yang akan datang apa tujuan daripada Abdus Salam Panji Gumilang menyampaikan hal-hal yang dibacakan oleh yang lebih baik jaksa penuntut umum tersebut. Namun sejauh ini dalam persidangan yang digelar pada hari Rabu di Pengadilan Negeri Indramayu, jaksa penuntut umum justru menunjukkan bahwa dakwaannya itu adalah dengan fungsi rumah ibadah di Vatikan dan merendahkan fungsi masjid yang direferensi atau merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika jaksa penuntut umum melakukan penuntutan dengan yang dibaca melalui buku-bukunya, dalil agama, maka ini negara sudah menjadi negara agama gitu. Dan ini pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi Al-Quran yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, hadis yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya, ini adalah merupakan atau akan melahirkan sebuah perbedaan dalam memahami ayat dan hadis tersebut. Jadi ini adalah ranah perbedaan begitu. Dan itu sudah terjadi, dan itu sudah terjadi di dunia Islam, dalam sejarah Islam sejak dahulu, sejak
Karena wafatnya Rasulullah SAW, membandingkan dengan rumah ibadah umat Katolik, maka tentu ini telah perbedaan pendapat itu sudah terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah sendiri sudah terjadi perbedaan pendapat tersebut. Cuma pada waktu itu, di masa hidupnya Rasulullah, setiap perbedaan pendapat itu langsung bisa diatasi oleh Rasulullah Muhammad. Sedangkan ketika sepeninggalnya atau pasca saat berada di Masjid Al-Zaitun wafatnya Rasulullah SAW, maka perbedaan pendapat itu menjadi agak sulit untuk diselesaikan. Jadi bagaimana bisa sebuah perbedaan pendapat di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, ini mampu atau digunakan untuk menghakimi seseorang yang berbeda di dalam memahami ayat dan hadis tersebut. Jadi ayat-ayat yang dibacakan oleh JPU ini dengan pemahaman yang dipahami oleh JPU ini juga bisa dipahami oleh Abdul Salam Panji Gumilang dengan konteks yang berbeda, karena Abdul Salam Panji Gumilang juga adalah merupakan seorang muslim, bahkan lulusan dari pondok pesantren suci, dan ini tidak keluar dari ajaran Darussalam Gontor, keluar di masjidun semua, sehingga pemahaman agamanya, pemahaman pada saat itu terhadap ayat-ayat Al-Quran, sejarah, dan hadis tentu saja lebih baik, tentu saja lebih pakar dan lebih cakap dari jaksa penuntut umum. Ini yang menjadi sebuah tontonan menarik dalam persidangan yang digelar Rabu yang hadir saat itu dengan tujuan untuk diunggah di channel YouTube Al-Zaitun Mopi 8 November 2023 tersebut. Video dengan judul Merdeka, Semakin dan banyak ayat yang disampaikan atau yang dijadikan referensi oleh sang penuntut umum, maka ini semakin membuka sebuah pada tanggal 19 Juli 2016 pemandangan publik, sehingga semua orang dapat menonton bahwa ceramah tersebut dengan jumlah views sebanyak ini sesuatu yang tidak bisa diadili, gitu. Sesuatu yang tidak dapat diadili di pengadilan. Ini seharusnya diselesaikan dalam forum diskusi ilmiah. Harus diundang tokoh-tokoh cendekiawan muslim seperti Muhammad Nasih, tanah suci dalam literatur Islam, istilah dari ICMI, ya kan? Tokoh-tokoh muslim dari Muhammadiyah, tokoh-tokoh muslim dari NU yang benar-benar memang kompeten di dalam memahami sebuah ayat dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau memang Abdul Salam Panji Gumilang ini melanggar pasal atau undang-undang dasar negara, Imam Al-Qurtubi seharusnya kitab tafsirnya menjelaskan, maka adalah penerapan pasal atau diagungkan Allah, uraian dia menjadikan makatan daripada di sana tidak pasal-pasal tersebut tidak disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang dikatakan sekali lagi bahwa Indonesia kini kalau tidak menjadi negara agama mengarah kepada
Dia menciptakan negara langit agama dan bumi. atau negara Dengan khilafah, demikian seharusnya tanah suci hingga hari kiamat. yang mana kita Tidak semua boleh tahu ditebang bahwa dan hewan negara khilafah tidak itu boleh diburu. tentu saja Dalam hadis lain menggunakan disebutkan bahwa Rasulullah SAW menggunakan melihat hukum Madinah, yang beliau bersumber berdoa, daripada "Ya Allah, Al-Quran dan sesungguhnya aku menjadikan hadis." wilayah yang ada di antara dua tanah. Bukankah konsep ini ditolak Madinah sebagai tanah haram, oleh bagaimana Ibrahim menetapkan Makkah pemerintah sebagai tanah haram? Indonesia? Ya Allah, berkah Lalu mengapa tiba-tiba saja penduduk Madinah hari ini Ahmad rakyat Indonesia ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad dipertontonkan menunjukkan bahwa yang dimaksud tanah haram adalah tanah yang di atasnya dilarang melakukan dipertontonkan oleh sebuah persidangan, larangannya tersebut antara di mana lain persidangan dilarang tersebut menumpahkan darah, justru berperang, menebang pohon, membunuh binatang, mengambil menampilkan dan non muslim orang kafir dilarang Al-Quran dan hadis dijadikan sebuah mempunyai definisi sendiri, sumber tidak lazim. referensi Karena merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW hukum yang menjelaskan bahwa semua tanah di dalam permukaan kasus bumi bisa dijadikan masjid tempat salat dakwaan asalkan suci terhadap dari najis. Abdus Salam Bahwa perkataan Rasidi tersebut adalah Panji Gumilang. pemberitaan bohong karena memiliki anggapan bahwa haji cukup dilaksanakan. Semoga saja dalam hal ini saja. Dengan alasan Indonesia juga suci, para hakim berasal dari ucapannya yang sendiri. menangani Indonesia perkara tanah ini yang suci. Perkataan profesional tersebut adalah pemberitahuan bohong dan karena tidak sesuai latah, dengan makna sebenarnya terkait aktivitas ya, ibadah tidak haji Mekah latah, dan Madinah. Perkataan tahu anak-anak tidak orang mengabulkan yang mati di Maka dilonjorkan saja, keseluruhan tidak ada dakwaan mau yang begitu. jaksa penuntut kok bayar umum. 35 juta. Mengapa? Dapat dipahami Karena adanya tuntutan stigma buruk bagi daripada orang yang jaksa pergi ke penuntut Makkah dan umum Madinah untuk ibadah. ini Mati di Makkah dilonjorkan saja juga disandarkan kepada antar Al-Quran dan hadis. perkataan terdakwa Sedangkan di tahun bohong dan jelas Indonesia ada ini kesalahan. bukanlah negara Kenapa khilafah. menganggap orang yang berangkat Indonesia ini hanya bukanlah ingin negara tanah agama, suci. Padahal itu rukun Islam di yang mana bagi yang mampu wajib melaksanakan. sumber hukum Mendistorsi bersumber makna kepada ibadah haji Al-Quran dan yang hadis tersebut. mati di Makkah adalah anggapan yang salah. Semoga para Ada hakim sebagian yang ingin mati dalam di hal Makkah ini karena tanah suci. betul-betul Dan saat ibadah haji menjadi tentu benteng karena keadilan wafat saat ibadah bagi dan rakyat tanah Indonesia, suci secara baik-baik itu tidak salah asalkan tidak melakukan yaitu bunuh dengan diri. memutus Indonesia bukan tanah suci perkara tapi tanah yang suci untuk ibadah. Artinya semua tanah itu bisa menjadi penodaan tempat agama ibadah dan oleh penyebaran Muslim berita bohong dan ini bisa dijadikan masjid. Artinya yang suci itu tanahnya bersumber berarti kepada namanya Undang-Undang sama dengan Dasar tanah suci di Makkah 1945 dan Pancasila, Perkataan bukan terdakwa kepada adalah pemberitahuan bohong. Al-Quran dan Karena hadis. menganggap bahwa untuk bisa mengunjungi tanah suci Karena untuk haji tidak perlu membayar itulah 35 juta ke Makkah yang dan sebenarnya Madinah. harus Di Indonesia sudah cukup karena Indonesia juga tanah diterapkan suci. oleh para penegak hukum, Pemikiran oleh ini para melenceng dari ajaran Islam yang menetapkan Makkah dan praktisi Madinah hukum sebagai tanah haram, tanah suci dan di tanah yang ada haramlah di tempat Indonesia. pelaksanaan ibadah haji. Jika para hakim, baik hakim ketua maupun hakim anggota, berada di gedung serbaguna mengikuti narasi, hadapan para karyawan dan mengikuti alur pikiran itu para sekitar 200 orang jaksa penuntut menyampaikan umum, ceramah berisi maka perkataan, "Saya sejak tahun Indonesia, awal berdiri sekali lagi Makkah, ya, ini Indonesia sudah menganjurkan baca. Mengapa? sangat boleh jadi Juga akan sudah menjadi Zalikal kitabullah sebuah itu negara khilafah atau negara agama. bukan kalamullah. Dan Kalam Nabi Muhammad tentu yang saja didapat daripada wahyu kerukunan Allah beragama, bahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang yang toleransi beragama ngerti. Pasti akan Allah nggak ngerti. Artinya baca musnah, semua itu. akan hilang, Terdakwa mengetahui akan perkataan sirna tersebut dari direkam bumi dengan Indonesia. menggunakan alat berupa 2 buah Padahal
dengan merek Indonesia hitam. Dua buah kamera merek berdiri Canon warna hitam. justru Satu buah karena merek HP warna silver sebuah yang sikap dioperasikan oleh saksi Muiz Abdullah. toleransi Saudara Mustafa sebagai antar videografer umat beragama. saksi Marjuki. Indonesia Sebagai bisa fotografer. bertahan. Dengan tujuan untuk diunggah Indonesia ke berdiri dan YouTube Indonesia Al-Qaeda. bisa bertahan sampai hari ini Tersebut sebagaimana juga adalah disiarkan karena video dengan judul sikap Manusia dan Kemanusiaan toleransi Kemanusiaan Part 1 antar dengan umat URL beragama. https youtube.com/VCR dan berikutnya Dengan menit 00 menjadikan Pancasila sebagai konsensus bersama pada tanggal 13 untuk Februari hidup 2021 bersama dengan di sebuah dengan rumah pengaturan besar publik sehingga bernama semua orang Indonesia, menonton isi ceramah dan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dari rangkaian perkataan undang-undang atau hukum yang tertinggi yang ada di Indonesia. Pemberitahuan bohong sebagai berikut. Jadi Nabi sebenarnya Muhammad juga sudah Kitab mendeklar Undang-Undang gagal Hukum kitabul Pidana, Araib. Itu Kitab Nabi Undang-Undang Muhammad Hukum mendeklar. Acara Hadis Pidana wahyu ilahi, bukan kalam Allah. itu Kalam Nabi Muhammad harus yang didapat bersumber dari wahyu. Nah, atau kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti di bawah dengan orang Indramayu, reweh. daripada Itu Undang-Undang nggak Dasar ngerti. Allah 1945. nggak ngerti. Bahwa perkataan Karena terdakwa Undang-Undang Dasar Nabi Muhammad 1945 adalah merupakan Zalikal kitabul la raib. sumber Itu Nabi Muhammad daripada yang mendeklar itu atas hukum-hukum wahyu ilahi. Bukan kalam Allah. tersebut. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Bagaimana Adalah bisa? pemberitahuan bohong karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bagaimana Dalam Al-Qur'an terjadi surat Al-Baqarah surah Undang-Undang ayat Dasar 2 yang 1945 dalam kurung Al-Qur'an menjamin setiap warga negara Indonesia tunjuk bagi mereka untuk menjalankan ibadah, menjalankan agama sesuai dengan yang diyakininya. Mengapa tiba-tiba ada pasal kata-katanya dan isi yang maknanya dan Allah menghakimi seperti apa. orang Jadi tugas Nabi Muhammad yang hanya menyampaikan atau mengajar menjalankan kepada manusia atau tabligh. ibadah, menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya tersebut? Bagaimana bisa ada orang yang menjalankan atau ada orang Hadis Nabi Muhammad yang Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis qudsi. Dengan demikian taat dapat terhadap perbedaan yang Undang-Undang tegas Dasar antara kalam 45, Allah dengan kalam Nabi Muhammad. taat Sebab dalam terhadap kerasulan 23 tahun wahyu nilai-nilai Al-Quran dasar kepada Nabi negara. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Jadi kemudian secara berangsur-angsur, orang oleh tersebut karena itu pemberitahuan yang disampaikan terdakwa bahwa dipidanakan, Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad berdasarkan wahyu merupakan dituduh kesimpulan melakukan yang penodaan agama, berdasar, dituduh bahkan melakukan kitab suci Al-Quran. Perkataan terdakwa tersebut adalah pemberitahuan bohong, kebohongan, bertentangan dengan akidah dan keimanan umat Islam dituduh yang menyatakan bahwa Al-Quran melakukan adalah kalam Allah penyebaran yang berita diturunkan bohong. kepada Nabi Muhammad Bagaimana SAW. bisa